Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Parallel Computing B2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sedikit tentang materi scan and backgrounds. Nah, anggota kelompok kami yaitu pertama ada Bramargia dengan NIM 3031, kemudian ada saya sendiri Bagas Arjun Valentino 3038, ada Hafizun Alim NIM 362, Muhammad Alexander 363, dan Muhammad Katam Ramadan 378. Next. Baik, yang pertama ada konsep dasar dari scan. Nah, jadi untuk scan sendiri itu adalah sebuah algoritma utama dalam pemrograman paralel. Jadi algoritma ini sering digunakan untuk parallel work assignment dan resource allocation. Jadi fungsinya adalah untuk mengatasi masalah yang tampaknya sulit diparalelkan, maka akan digunakan algoritma scan. Kemudian algoritma scan ini bukan suatu operasi yang berguna untuk dunia serial, tetapi di dalam komputasi paralel algoritma scan ini sangatlah berguna. Next. Nah, di sini ada contoh tabel perbedaan eksklusif scan dan inklusif scan. Jadi di sini ada sebuah inputan yaitu array yang berisi angka 13, 7, 16, 21, 8, 20, 13, dan 12. Nah, di sini ada perbedaan antara dari kedua algoritma eksklusif dan inklusif scan ini, ada perbedaan di outputnya. Untuk eksklusif scan akan menghasilkan output 0, 13, 20, 36, 57, 65, 85, dan 98. Nah, ini dikarenakan semua elemen sebelumnya dan bukan elemen saat ini dari inputan yang tadi. Nah, selanjutnya pada eksklusif scan, outputnya adalah 13, 20, 36, 57, 65, 85, 98, dan 110. Output tersebut diperoleh dari semua elemen sebelumnya dan elemen saat ini. Next. Nah, selanjutnya ada dua contoh algoritma pemindaian dengan paralel. Yang pertama ada Hill-Still scan. Jadi Hill-Still scan ini adalah merupakan implementasi dari contoh inklusif scan dan preload scan yang merupakan implementasi dari eksklusif scan. Jadi pada Hill-Still scan, formulasi pemindahan Hills dan Still lebih efisien langkah daripada formulasi preload. Sedangkan pada preload scan, formulasi pemindahan lebih efisien kerja daripada Hills dan Still. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hill-Still scan. Danny Hillis mendirikan perusahaan yang membangun komputer paralel besar-besaran yang disebut thinking machine yang telah memindai sebagai salah satu primitif. Intinya, dan lampu berkedip yang tampak mengagumkan. Dia mendesainnya untuk aplikasi AI dan mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membangun komputer yang membuatnya bangga. Di Thinking Machine, dia bekerja dengan Dave Steele yang mengembangkan bahasa pemrograman skema di MIT dan kemudian menjadi salah satu pengembang inti Java.ang. Selanjutnya, di sini terdapat yang baris atas ini terdapat inputan yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Langkah pertama, menjumlahkan angka 1 dengan angka 2, angka 3, 4, dan seterusnya. Dan didapatkan hasil 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Setelah ditambahkan hasil itu, di sebelah angka 3 itu sebenarnya kosong. Karena kosong, maka angka 1 yang di atasnya turun. Jadi menjadi
1, 3, sampai 15. Kemudian menambahkan dua jarak, jadi menambahkannya itu 1 dengan 5, 3 dengan 7, 9 dengan 13, 11 dengan 15, dan didapatkan hasil 6, 10, 14, 18, 22, 26. Dan seperti tadi, karena di samping kiri angka 6 itu kosong, maka angka 1 dan angka 3 turun. Sehingga terdapat baris seperti 1, 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26. Kemudian menambahkan 4 jarak. Jadi angka 1 ditambah angka 14, angka 3 tambah 18, angka 6 tambah 22, angka 10 tambah 26. Dan didapatkan hasil 15, 21, 28, 36. Sama seperti sebelumnya, karena di samping angka 15 itu sebenarnya kosong, dan maka angka 1 sampai dengan 10 di atasnya itu turun. Jadi output dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Next. Selanjutnya Veloscan. Jadi pemindaian Hillis dan style cukup efisien. Ini sebenarnya pemindaian pertama yang diterapkan oleh GPU. Guy Birot mempopulerkan formulasi lain dari scan pada tahun 1990. Bagaimanapun yang lebih baik dalam efisien kerja. Next. Pada algoritma ini memiliki 2 tahap. Pertama reduce, kemudian kedua downstep. Dan perhatikan bahwa ini merupakan pemindaian eksklusif. Jadi kita akan melakukan pemindaian penjumlahan yang eksklusif pada baris input 1 sampai 8. Dan ini akan memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah pengurangan, dan terlihat mirip dengan pengurangan yang telah kita lihat sebelumnya. Dan kemudian tahap kedua adalah menjadi baru, ini akan menjadi downstep, dan itu akan membutuhkan operator yang berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Baik, langkah pertama ini sebenarnya ini di atas angka 3 ini terdapat inputan berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka pertama itu menambahkan tetangga 1 hop jauhnya. Berarti angka 1 tambah angka 2, angka 3 tambah 4, angka 5 tambah angka 6, angka 7 tambah angka 8. Dan didapatkan seperti pada gambar dalam PPT ini ada 3, 7, 11, 15. Kemudian langkah selanjutnya, karena telah didapatkan angka 3, 7, 11, 12, dijumlah. Langkah selanjutnya kita jumlahkan jarak 1, 3 tambah 7, dan 11 tambah 15. Menjadi 10 dan 26. Dan kemudian angka selanjutnya lagi kita tambahkan angka 10 dan angka 26 menjadi 36. Sekarang angka selanjutnya downstep. Kita akan memulai dengan mengatur ulang bagian paling kanan dari data operator identifikasi. Singkatnya, operator identifikasi itu adalah 0. Dan sekarang kita akan menggunakan pola komunikasi yang persis sama dengan apa yang kita lihat pada rangka reduksi, kecuali bayangan cermin. Jadi kita melihat bahwa kita memiliki jenis struktur segitiga di sini, yaitu titik 1, 8, dan 36 yang membentuk segitiga. Kami akan melakukan hal yang sama terbalik ketika kami melakukan downstep. Langkah selanjutnya yaitu downstep operator. Dari hasil downstep operator ini adalah kumpulan dari 1 sampai 7.
angka 8 tidak termasuk karena hasil dari eksekusi scan. Next. Oke, kemudian yaitu ada studi kasus scan. Next. Di sini kita ada satu tabel, yaitu tabel checkbook berisi 3 kolom, yaitu daftar transaksi, dan sisa saldo. Kolom transaksi diibaratkan sebagai input dan kolom sisa saldo diibaratkan sebagai output. Inputnya di sini yaitu ada $20, $5, min 11, min 9, min 3, dan $15. Next. Nah, kemudian ada outputnya yaitu 20, 25, next lagi, 14, 5, 2, dan 17. Next. Kemudian yaitu ada implementasi dalam bahasa pemrograman. Kita ketik void demo scan dalam kurung kuda konteks dan konteks kurung kurawal print f tanda kutip slash reduction slash n reduction and scan demonstration titik 2 slash n tanda kutip titik koma, yaitu perintah pertama generate 100 random integers between 0 and 9. Kita tulis integer n sama dengan 100 titik koma mgpu underscore mem integer data sama dengan konteks gen random integer dalam kurung n, 0,9 titik habis itu print f tanda kutip input array titik 2 slash n tanda kutip titik koma print array dalam kurung data koma tanda kutip modulo 4D titik tanda kutip koma 10. Perintah kedua yaitu run a global reduction. Kita tulis di sini integer total sama dengan reduce dalam kurung data get kurung buka kurung tutup koma n koma konteks, kemudian print f titik tanda kutip reduction total titik 2 modulo d slash n tanda kutip koma total. Kemudian perintah ketiga itu run an exclusive scan. Kita tulis di sini scan xc kurung buka data get koma n total koma konteks. Kemudian print f titik tanda kutip exclusive scan titik 2 slash n tanda kutip, kemudian print array data koma modulo 4D koma 10, kemudian print f tanda kutip scan total titik 2 modulo d slash n koma total. Next. Selanjutnya adalah konsep dasar recurrence. Next. Nah, konsep dasar recurrence itu adalah versi peta yang lebih kompleks. Nah, di mana iterasi loop dapat bergantung satu sama lain. Nah, mirip dengan peta, tetapi elemen dapat menggunakan output dari elemen yang berdekatan sebagai input. Agar pengulangan dapat dihitung, maka harus ada urutan serial elemen pengulangan, sehingga elemen dapat dihitung menggunakan output yang dihitung sebelumnya. Next. Nah, jadi ini ada contohnya. Nah, dari bidang ini itu disebut dengan bidang hyperline pemisah. Nah, dari bidang ini itu masih bisa diparalelkan. Nah, triknya temukan dulu bidang yang memotong kisi-kisi hasil antara. Nah, nilai yang dihitung sebelumnya di satu sisi bidang dan nilai yang masih akan dihitung di sisi kanan bidangnya. Perhitungan berlangsung tegak lurus bidang melalui waktu. Ini dikenal sebagai sapuan. Next. Nah, ini dari hasil yang sudah diparalelkan, grid yang sama dari hasil antara. Setiap level
setiap level sesuai dengan iterasi loop. Selanjutnya perhitungan itu berlanjut ke bawah. Kalau tadi berlanjutnya ke kanan, yang sekarang ini berlanjutnya ke bawah. Next. Oke, selanjutnya ada studi kasus reference. Nah, untuk contoh studi kasusnya, di sekolah terdapat sejumlah siswa yang mempelajari metode matematika dan meningkat setiap tahunnya. Saat ini ada 60 siswa yang mempelajari metode matematika. Yang pertama, tentukan hubungan rekurens jika jumlahnya bertambah 5 siswa setiap tahun. Jadi tiap tahun nantinya dia plus 5. Lalu B, tuliskan ekspresi untuk Tn dalam bentuk N untuk relasi perulangan yang ditemukan pada bagian A. Jadi nanti kita mencari waktu tertentu. Lalu C, tentukan banyaknya siswa yang diharapkan akan mempelajari metode matematika di sekolah tersebut dalam waktu 5 tahun. Nah, dari A di sini kan kita bisa lihat hubungan rekurensi jika jumlahnya bertambah 5 siswa setiap tahunnya. Jadi kan TN plus 1, kan TN itu kan waktu sekarang. Nah, jadinya TN plus 1 itu waktu tahun depannya, itu plus 5. Itu untuk yang A. Jadi yang B itu tuliskan ekspresi untuk TN dalam bentuk N untuk relasi ulangan yang ditemukan pada bagian A. Nah, kan T1-nya kan 40. Nah, berarti T2-nya kan 45 dan seterusnya. Lalu kalau T1-nya 40, berarti kan T2-nya kan 1 dikali 5, 40 ditambah 1 kali 5. Terus T3-nya itu berarti 2 kali 5 dan seterusnya. Jadinya TN itu 40 ditambah N-1 kali 5 sesuai step T1, T2, T3, T4 itu disederhanakan jadinya N-1 kali 5. Lalu dikalinya jadinya 35 plus 5N. Jadi untuk waktu TN itu membutuhkan 35 plus 5N. Jadi untuk 5 tahun ke depan, berarti kan T1 kan sekarang, berarti 5 tahun ke depan kan T6. Berarti 35 tambah 5 kali 6, jadinya 35 tambah 30, hasilnya 65 siswa. Nah, untuk implementasi ke dalam bahasa pemrogramannya, sini bikin void microfinance dulu, isinya variabel V sama H untuk elemen vertikal dan horizontalnya. Nah, ketika float A ini parameternya kan V sama H, kayak matriks gitu. Sama kayak yang float B-nya, parameternya V sama H. Jika I itu panjangnya 1, setiap I maksudnya itu panjangnya 1, dan I itu kurang dari V, kurang dari elemen vertikalnya, nanti setelah itu I-nya ditambah 1, lalu masuk lagi setiap J itu sama dengan 1, dan J itu kurang dari H, kurang dari horizontalnya, terus nanti J-nya ditambah 1 lagi, maka setiap BIJ, setiap ini loh, perulangan I sama perulangan J, itu nanti float-nya berubah jadi B I dikurangi 1, J sama B I terus J kurangi 1 dan A1 AI dan J. Jadi